mendemonstrasikan cara entry soal di aplikasi PAS SMKN 1 Bujang Picung semester Gasal tahun 2021. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, URL untuk mengakses aplikasi ujian akhir semester ini. Bapak Ibu guru dan siswa harus mengetik di browser dengan URL pas.smkn1bjp.sch.id, kemudian enter. Bapak Ibu akan masuk ke halaman ini. Di sini ada beberapa course, beberapa mata pelajaran. Nah, mata pelajaran ini diurutkan atau dibuat berdasarkan sesi ujian. Jadi ini berbeda dengan mata pelajaran yang biasa ada di aplikasi LMS sebelumnya yang digunakan untuk pembelajaran. Dalam aplikasi ini course atau pelajaran diset sesuai sesi jadwal yang sudah disosialisasikan. Di sini contohnya mana ya jadwal teh, oh ini. Nah ini jadwal ini yang menjadi patokan pembuatan course di sini. Jadi ini ada Senin, ada 9 sesi dan seterusnya. Nah, ini course di sini atau pelajaran di sini sesuai sesi. Jadi kalau misalnya contoh Bapak Ibu membuat soal untuk biologi kelas 10, maka Bapak Ibu nanti harus mengentry kuis di beberapa halaman, di beberapa pelajaran, seperti ada biologi 10 ATPH, 10 HPHP dan APAT misalnya. Jadi ada 2 yang harus di-entry. Maka Bapak Ibu harus perhatikan selain kategori tingkat soal yang dibuat kelas 10, kelas 11 dan seterusnya, Bapak Ibu juga harus perhatikan di sini ada berapa sesi mapel Bapak Ibu yang akan membuat soal tersebut. Nah, kemudian timbul pertanyaan, apakah dengan mekanisme seperti ini Bapak Ibu harus membuat soalnya jadi beberapa kali? Nah, tidak usah. Bapak Ibu hanya cukup membuat atau mengentry soal sekali saja di dalam aplikasi ini, dan nanti soal yang sudah dibuat itu bisa diambil di pelajaran-pelajaran yang lain. Nah, maka dari itu saya akan nanti demonstrasikan bagaimana caranya mengimport atau mengekspor soal. Nah, itu saja perbedaannya sih sebenarnya di aplikasi ini dengan aplikasi LMS yang sebelumnya. Jadi nanti ada aktivitas ekspor soal, import soal dimasukkan ke beberapa pelajaran atau course yang ada di sini. Saya sudah punya satu percobaan input soal nih, mapel. Sepertinya nanti sebelum masuk ke teknis akan saya buatkan satu lagi ya untuk simulasi bagaimana caranya mengimport soal dari course yang berbeda. Saya login dulu sebagai admin. Kurang lebih sama saja. Nah, jika terjadi seperti ini, Bapak Ibu harus pastikan mengecek penulisan password yang benar. Biasanya di huruf besar, huruf kecil dan seterusnya itu salah ya. Jadi harus di cek dulu. Nah, oke. Ini sama saja. Oh ya, ini Bapak Ibu boleh abaikan saja. Saya mau bikin dulu pelajaran yang untuk percobaan ya. Jadi Bapak Ibu tidak membuat ini. Saya mau bikin dulu, misalnya mau bikin soal lagi, pelajaran percobaan input soal.
tes 2 misalnya gitu ya. Ini contoh saja. Bapak Ibu tidak usah ke sini nanti. Karena ini hanya bisa dilakukan oleh admin untuk create new course ya. Nah, nanti tampilan Bapak Ibu seperti ini. Jika sudah masuk seperti ini, Bapak Ibu cukup lihat di My Course. Nah, nanti di My Course itu akan muncul sesuai mapel. Jadi loginnya itu nanti sesuai mapel. Saya sudah bagikan user loginnya, username password untuk loginnya ke Bapak Ibu. Ada itu per pelajaran ya. Jadi yang akan muncul di Bapak Ibu ini bukan seperti saya. Kalau saya muncul semuanya, yang muncul di Bapak Ibu nanti adalah ini per mapelnya. Misalnya mapel bahasa Indonesia, maka semua akan muncul bahasa Indonesia. Nah, sehingga di sini nanti Bapak Ibu harus cek saya bahasa Indonesia tingkat berapa gitu. Kalau tingkatnya misalnya kelas 10, berarti yang di entry hanya di kelas 10. Kalau kelas 11 di entry hanya kelas 11. Jadi Bapak Ibu harus dilihat dulu di My Course ini. Jangan salah entry ya, jangan salah masuk ke, misalnya saya harusnya di bahasa Indonesia kelas 11, tapi saya juga entry di bahasa Indonesia kelas 12, kelas 12 misal di sini kelas 12. Nah, jangan begitu. Jadi lihat saja di My Course, course Bapak Ibu mana saja, nanti bisa Bapak Ibu tinggal masuk saja. Ini kurang lebih ada 90-an course ya, berdasarkan sesi 90-an lebih kalau nggak salah di sini. Oke, nanti lihat saja ke situ, masuk ke course-nya. Saya misalnya akan entry di percobaan tadi ya, bisa juga dengan teknik mencari seperti ini, percobaan. Nah, ini kan percobaan input soal ya. Saya akan misalnya tugas saya entry di sini, maka saya masuk ke course saya, ke course percobaan input soal. Kalau Bapak Ibu sesuai dengan course masing-masing saja. Kemudian kita tidak usah dulu membuat topik apapun, kita langsung entry soal saja di question bank dengan cara kita klik more, kemudian question bank. Sudah masuk question bank, nanti di sini ada beberapa menu, ada kategori. Sebetulnya ini bisa dirubah ya. Ini kebetulan ada beberapa yang sudah saya buat, mungkin saya hapus aja ya, biar kelihatan kosong gitu. Ini saya hapus dulu yang punya saya. Nah, delete kok nggak bisa. Kayaknya ada delay, biasanya langsung keluar. Oke. Jadi intinya masuk ke sini sih, masuk ke question bank. Nanti ininya tidak usah dirubah kategorinya, biarkan saja. Kita langsung masuk ke create new question. Di sini ada create new question. Nah, di sini kita akan entry soal tersebut. Misalnya kita mau bikin soal. Ini saya penasaran kenapa nggak bisa di delete ya. Delete. Are you so the question? Yeah. Harusnya bisa dia. Coba saya logout dulu. Harusnya bisa di delete. Oke, kita more question bank. Nggak bisa. Oke. Mungkin udah dipakai ya di yang. Oke, misalnya di sini aja. Kita, kalau Bapak Ibu mau rubah kategori sih bisa sih di sini ini. Tapi saya sarankan mungkin tidak usah lah ya. Untuk saat ini tidak usah. Nanti bisa. Misalnya kita mau bikin question yang lain, misalnya create question multiple choice add. Karena PAS kita bentuknya multiple choice. Nah, ada di sini beberapa isian yang harus diisi. Untuk kasus yang sekarang, untuk PAS ini, maka kita question name ini sebenarnya bisa diisi apa saja ya. Ini untuk memudahkan pengkategorian sebenarnya. Nanti kita bisa lihat soal ini untuk siapa, soal ini untuk apa gitu ya. Kita kasih nama soal kita, intinya gitu Kak. Kalau di sini misalnya kita mau bikin nama misalnya tes 1 gitu ya. Nah, question name-nya tes 1. Nah, question name ini sebetulnya bisa apa saja, hanya dalam kasus ini saya sarankan question name-nya disamain aja semua soal.
Jadi tidak usah diganti dengan biar nanti kita mudah melakukan pengkategorian, karena aplikasi ini hanya buat ujian. Jadi kita bikin tes 1 aja. Atau Bapak Ibu mau bikin misalnya biologi, fisika, segala macam sama aja. Tapi kita samakan nanti namanya dengan nomor-nomor yang lain. Nah, ini namanya. Kemudian ada question text, ini soalnya. Misal saya tanya, siapa Bapak proklamator, misal gitu ya, Indonesia misalnya. Nah, ini teks soalnya. Bapak Ibu bisa menggunakan menu-menu di sini. Kalau mau pakai gambar bisa, kalau mau pakai link juga bisa sebenarnya. Kalau ini unlink, ini link, dan seterusnya. Ini bisa, mau video sebetulnya bisa. Hanya saja saya sarankan kalau video jangan. Nanti takutnya koneksinya terbatas ya. Kalau gambar masih bisa. Kumulas, misalnya gitu. Ini soalnya kita selesai bikin. Kemudian ID numbernya nggak usah, kosongin aja, langsung kita ke choice-nya. Misalnya siapa tadi? Misalnya Jokowi 1, 2, Prabowo, misal gitu ya. Ini Prabowo, choice 1. Ini berarti choice 1 ini adalah opsi A, berarti ya, opsi A Jokowi, opsi 2 oh ini feedback, sorry salah, bukan di sini. Bukan di feedback. Opsi A Jokowi, opsi 2 Prabowo, misal gitu ya. Opsi B berarti ini berarti opsi C nya misalnya Soeharto. Kemudian opsi D nya misalnya Soekarno. Opsi E nya misalnya Ahmad, misal gitu. Nah, yang benar kan Soekarno ya, misal gitu. Maka yang benar ini, yang choice yang benar ini kita kasih skor 100%. Yang lainnya 0 karena dia cuma satu jawaban. Setelah itu di save aja di sini. Save change. Selesai. Soal kita udah masuk nih. Question name, nah tes 1. Gitu ya. Ini sama aja seperti ini. Nanti semuanya diulang lagi untuk soal nomor 2. Misalnya saya bikin soal nomor 2 ya. Soal nomor 2. Nah, ini tadi namanya samain aja ya. Tes 1 udah. Soal nomor 2 tentang apa misalnya? Soalnya apa ya? Berapa nilai 4 dikali 3 gitu, misal gitu ya. Nah, itu bikin jawabannya. Opsi A misalnya 4 kali 3 berapa? 10 misalnya. Opsi A. Opsi B 12 misalnya gitu. Yang bener kan yang B ya. Kita ganti 100%. Jangan dibiarkan aja. 5 misalnya. Terus 7. Ini misalnya 90. Save change. Dah selesai. Nah, jika sudah sampai 40 soal, katakanlah ini misalnya sudah 40 soal. Nah, setelah kita bikin ini, kita jangan lupa ekspor soalnya. Untuk apa? Untuk nanti kita load di mata pelajaran yang lain. Ini kalau kita mau setelah selesai, katakanlah misalnya 40 soal ini, maka kita pilih semuanya. Kita pilih. Jadi Bapak Ibu harus selesai dulu sampai 40 soal ya, biar nanti soalnya jadi satu ini, soalnya jadi satu file ya. Jadi satu file, maka dibikin 40 bagi yang bagi yang non eksak. Yang eksak 25 aja. Oke, kalau sudah diekspor, di sini ada menu ekspor. Ekspor. Nah, kita pilih yang file formatnya Moodle XML format, yang ini, diklik. Sebenarnya bisa sih yang lain juga, tapi saya sarankan yang ini, Moodle XML format. Kemudian kita ekspor semuanya, export to file. Selesai. Nah, jadi soal yang tadi sudah kita keluarkan dari aplikasinya. Ada di sini nih, di folder download Bapak Ibu semua biasanya gitu ya. Bisa dilihat nanti. Kalau saya di sini di download. Nah, ini nih kalau saya. Bapak Ibu nanti akan struktur yang berbeda lagi. Oke, nah setelah itu kita tadi baru entry soal. Kita belum bikin kuis, belum ngapa-ngapain. Maka kita harus bikin kuis. Nah, tadi kita bikin kuis di beberapa
course. Kalau saya kebetulan course-nya misalnya ada dua yang harus saya isi, ada percobaan input soal dan percobaan input soal 2. Kita akan lakukan bikin course di percobaan input soal yang pertama ya, yang tadi. Nah, ini sudah masuk ke sini. Biasa ada beberapa topik, kita rubah dulu edit mode seperti ini. Sebetulnya topik-topik yang ini kita hapus aja nih biar nggak bingung nanti ya, anak-anak biar nggak bingung. Topik kita delete aja, delete topik. Ke delete dua-duanya. Ya udah, kita ada satu topik nih. Topik ini kita ganti ya. Namanya misalnya karena saya percobaan input, berarti misalnya PAS percobaan. Nah, Bapak Ibu bisa ganti sesuai mapel yang Bapak Ibu Bapak Ibu bikin soalnya. Oke. Ini Bapak Ibu tinggal ganti aja, enter, jangan lupa. Setelah bikin topik, kita bikin aktivitas di sini nih. Bikin aktivitas. Kita masuk ke quiz. Nah, di sini bisa sama dengan yang tadi, nggak apa-apa namanya ya. Misalnya PAS percobaan. Nah, kita lihat deskripsinya, kita kosongkan. Kita masuk ke timing dulu, jangan lupa nih Pak. Timingnya ternyata harus di set dari quiz ini ya. Maka kita enable semua. Misal contohnya di sini saya jadwalnya misalnya tanggal 27 sekarang berarti ya jam 9 misalnya gitu ya. Jam 9 sampai jam 10. Bapak Ibu nanti harus set ini sesuai jadwal mata pelajaran yang nanti ya saya share atau sudah saya share kalau nggak salah. Nah, sudah di set ini ya, timingnya kita set jadi 60 menit. Oke, setelah itu Bapak Ibu set grade-nya diganti attempt-nya jadi 1 kali. Jangan lupa grade to pass KKM bisa dimasukkan misalnya 80 atau berapa, atau 100 boleh. Setelah itu udah tinggal save and return course. Nah, udah keluar percobaannya, sudah kelihatan. Kita klik saja. Setelah itu kita akan entry soal. Ini baru bikin kuisnya, kita bikin soalnya. Perconaan, sorry, nggak apa-apa ya. Edit quiz. Nah, caranya untuk add quiz, maka kita masuk ke sini nih, add. Nah, bukan new question tapi from question bank. Klik di sini. Question bank tadi sudah ada, kita masuk ya. Ini kasus yang belum, kita tidak usah import karena kita tadi bikin soalnya di course yang ini. Nanti kita akan lakukan import di soal yang selanjutnya, nanti di course yang berbeda. Kalau sekarang kita nggak usah import karena tadi kita bikin soal di course ini. Maka cukup kita select semua yang 40, katakanlah misalnya 40. Add, sudah masuk semua. Oke, nah jangan lupa setelah masuk semua ke sini, skornya harus diperhatikan nih. Jadi Bapak Ibu harus rubah skornya. Kalau yang misalnya kasus yang 40 soal, berarti satu soal itu poinnya 2,5. Benar ya, 2,5 ya. Maka 2.5 ya, jangan pakai koma. Enter. Ini Bapak Ibu semua harus rubah ini. Skornya jadi 2,5 semuanya. Gitu. Semua sampai 40 soal. Kalau yang 25 soal berarti skornya satu ininya 2 ya. Bukan 25. 25 soal ke 104 berarti. Nah, seperti itu ya. Beres misalnya 40 semuanya, karena kalau nggak gini dia nggak dapat 100 nanti, anaknya kasihan. Kalau udah kita sudah melakukan pembuatan PAS, soal PAS, entry soal PAS di course yang pertama. Ini sudah. Nah, karena misalnya tadi ini sesi pertama nih. Sesi selanjutnya ada lagi. Nah, berarti kalau saya tadi misalnya di course yang ini ya, di percobaan 2 misalnya, saya harus di 2 mata pelajaran berarti. Yang percobaan 1 selesai, saya juga harus masuk di percobaan 2. Nih, percobaan input soal 2. Karena saya tadi misalnya membuat soal di kelas 10 mata pelajaran biologi. Nah, sementara harus kita lihat jadwal ini kan. Oh, jadi tidak hanya satu saja, tapi banyak course, walaupun sama-sama kelasnya kelas 10. Jadi kita harus set dulu kuisnya. Sama saja seperti tadi, tapi kita tidak usah lagi bikin soal karena tadi soalnya kita udah bikin. Kita tinggal bikin saja kuisnya ya. Di tes 2 ini kita bikin delete
tes 2 ini kita bikin misalnya tadi sama ya, PAS percobaan 2. Bapak Ibu bisa ganti dengan mata pelajaran dan kelasnya, enter. Setelah itu bikin aktivitas kuisnya tadi misalnya percobaan 2. Nah, jangan lupa timingnya Pak disesuaikan. Kalau saya misalnya tadi kan jam 10 misalnya, sekarang misalnya jadi jam 11 misalnya. Nanti lihat jadwal dulu berarti ya, 11 sampai jam 12 misalnya gitu. Timingnya harus disetting. Kalau tidak begini nanti anak-anak bisa ngerjain sendiri. Ininya kita waktunya 60 menit misalnya dibatasi. Udah, kemudian grade-nya ganti sama 1. Udah, save. Nah, ini kan belum ada soalnya ya di course yang ini. Maka kita harus import soal yang tadi kita ekspor ke sini, more, kemudian question bank sama. Nah, tapi tidak usah ngetik di sini. Ini kan masih belum ada nih. Tidak usah ngetik di sini. Kita lakukan import. Import soal, pilih sesuai yang tadi. Kita tadi sudah mengekspor dengan model XML format. Nah, setelah itu kita tinggal ambil file yang tadi. File yang tadi, yang ini yang tidak kita ekspor, kita geret ke sini. Klik import. Oke, selesai. Nah, nanti ada di sini semuanya ya. Semua kalau 40 berarti 40. Ini kenapa saya cuma 2 yang ada? Karena yang tadi sebelumnya kan saya hapus tadi, tapi masih ada di cache kayaknya. Kalau Bapak Ibu kalau udah semuanya tadi 40 soal dibikin, diekspor, semua akan masuk ke sini. Udah, select. Kemudian kalau udah masuk ke sini ya berarti udah masuk. Soalnya udah masuk. Jadi kita tidak usah ngetik lagi di question bank. Question banknya cukup kita import dari file yang tadi kita ekspor. Berarti kita masuk lagi ke sini. Masuk ke kuisnya. Kemudian ke edit quiz seperti tadi, add question bank. Nah, tidak akan ada muncul ya di sini. Kita lihat kategorinya, harus dilihat. Kategorinya tadi yang ini kan, yang kita yang kita import tadi sudah ada ya. Nah, diperhatikan kalau misalnya tidak muncul, lihat di kategori yang lain berarti. Diklik, pilih, kemudian sudah masuk ke sini, ganti skornya 2,5, enter. Ganti skornya 2,5, enter. Dah selesai. Kita sudah entry di 2 mapel. Nah, kalau Bapak Ibu 3 mapel seperti tadi sama langkah-langkahnya, 4 mapel seperti tadi sama langkah-langkahnya. Mapel berdasarkan sesi yang tadi ya, maksud saya ya. Nah, jadi kalau sudah begitu sudah selesai tugas Bapak Ibu. Kalau mau lihat-lihat hasilnya bisa di preview aja atau lakukan misalnya tuh bisa ya. Seperti ini kita lihat hasilnya. Dah, sekian dari saya cara-cara entry soal di aplikasi PAS semester ini. Terima kasih.